Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang semangat, yang semangat lagi. Ibu tanya sekali lagi ya, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kalau kalian dalam kondisi yang baik pada hari ini. Baiklah Ibu, di sini pada hari ini akan melakukan bimbingan klasikal yang dilanjutkan sama Ibu Indah kemarin yang sudah masuk di kelas kalian. Sebelum Ibu memasuki bimbingan klasikal pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran, kemudahan, dan pemahaman materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki bimbingan klasikal pada hari ini, ada baiknya Ibu mengabsen kelas kalian terlebih dahulu ya. Untuk namanya yang Ibu sebutkan, hadir Bu, gitu ya. Baiklah, yang pertama Ade Al-Maulana, Andini Vega, Andika, Atia, Aziza Zahra, Bintang Ramadan, Cynthia Novitasari. Udah masuk? Apa sakit? Alfa. Edo Hermansyah, Elisha Bella Putri, Farel Supendi, Firana Damayanti, Irfan, Jamesa Fondra. Udah masuk? M. Afgan Reza, M. Isan, M. Restu, Maya Andini, Muhammad Syahril, Muhammad Brelian, Muhammad Raska, Nabila Zilzalaha, Noval Anugrah. Udah masuk? Puat Romansyah, Rizky Pratama, Raka Arianto, Rengga Algi, Rizky Darmawansyah, Sela, Siti Umayroh, Suryadi Raja, Tarisa Aprilia, Tia, Yolanda. Baik, ada beberapa anak yang tidak masuk berarti ya. Nanti materinya bisa kalian sampaikan pada teman-teman kalian yang nggak masuk. Nah, tadi kan ada beberapa yang nggak masuk kan? Nah, nanti besok atau pas temennya masuk bisa disampaikan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Paham? Sudah semangat belum belajar hari ini? Kurang besar. Sudah semangat belum? Karena agak kurang semangat dan kurang fokus, kalau kita ice breaking dulu mau nggak? Mau nggak? Nah, jadi ice breakingnya tuh kayak gini. Kalau Ibu bilang clap, kalian kayak gini, clap. Kalau boom, berarti kayak ini, boom. Nah, sebelumnya sediain dulu penanya, taruh di tengah-tengah meja kalian. Satu pena saja. Sudah? Sudah semua? Nanti kalau Ibu bilang clap, gini, boom, gini, pen, ambil penanya, rebutan sama teman sebangku. Oke? Paham? Sudah bisa dimulai? Siap-siap? Clap. 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 Boom. 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 Clap. Clap. Boom.
boom, pen. Gitu ya, kurang lebih seperti itu masih latihan. Nah, yang seriusnya ini, yang serius. Fokus, fokus. 1, 2, 3, boom, clap, boom, clap, boom, pen. Nah, buat kalian yang nggak dapat penanya boleh mundur dulu. Isi sama temennya yang dapat pena sebelahan. Mundur ke belakang. Diisi. Ada ini ke sini, yang itu ngisi ke ini. Nah, ya benar. Saling isi. Yang cowok itu maju ke depan. Yang cewek ini ke sini. Nah, yang cowok itu sini. Oh, sama ini. Berarti ini nanti. Nanti kita ada satu pemenang. Satu pemenang itu nanti ada sesuatu buat kalian, oke? Bisa dimulai lagi? Clap. Clap. Boom. Boom. Pen. Yang kalah mundur. Oke, ini penentu. Sudah, ini isi ke sini, ini isi ke sini. Ayo, cepat, geraknya cepat. Depan. Ini caknya tunggal, pemenang tunggal. Clap. Clap. Boom. Pen. Ayo langsung isi lagi, yang nggak menang langsung isi. Yang kalah mundur. Nah, berarti nanti ada 2 pemenang ya. Terakhir babak penentu. Clap. Kurang kompak. Clap. Clap. Boom. 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 Pen. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang menang. Ya, boleh masuk lagi. Nah, nanti 2 ini ketemu Ibu ya. Oke? Nah, sudah semangat belum belajarnya? Sudah semangat belum? Jadi motivasi belajar kalian udah timbul belum? Sudah? Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih motivasi belajar itu apa? Belum ya? Menurut kalian penting nggak motivasi belajar tuh? Penting. Nah, jadi di sini Ibu melakukan bimbingan klasikal yang sebelumnya itu sudah melakukan asesmen di kelas kalian. Jadi hasilnya itu didapatkan, yang pertama itu ada kebohongan, perilaku tidak jujur. Terus yang keduanya itu ada motivasi belajar yang rendah. Nah, jadi Ibu di sini tuh akan melakukan layanan klasikal yang bertemakan pentingnya motivasi belajar. Oke? Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke materi inti, di sini tuh ada tujuan layanan kita. Ada 4. Yang pertama itu, siswa dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan motivasi belajar. Terus yang kedua, siswa mengetahui apa saja jenis motivasi belajar. Lalu siswa dapat menunjukkan cara yang baik dalam meningkatkan motivasi belajar. Dan terakhir, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nanti Ibu akan membentuk kelompok antara 5-6 orang, satu kelompoknya, yang akan Ibu kasih nanti lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik itu akan kalian isi per kelompok. Nanti pas di akhir, masing-masing perwakilan dari kelompok itu maju ke depan untuk menyampaikan apa yang telah kalian diskusikan. Sampai sini paham? Nah, jadi kita melakukan layanan klasikal ini kurang lebih waktunya itu 2 jam pelajaran atau 70 menit. Sudah siap belum untuk masuk ke materi? Siap ya?
Nah, baiklah sebelum Ibu masuk ini, tadi kan ada Ibu bahas kan, kita dibagi kelompok. Ini di sini ada berapa orang? 30, berarti kita bagi satu kelompoknya tuh 6 orang. Di sini yang bagi kelompoknya Ibu. Bagi kelompoknya kayak gini, nanti yang bagian ini sebutkan angka dari 1 sampai 6, angkanya yang sama itu yang satu kelompok. Paham? Misalkan itu 1, nah nanti yang setelahnya yang nyebut angka 1, berarti sekelompok sama nomor 1. Paham ya? Baiklah dari sini. Besar-besar. 1. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kelompok 1 ke sini, kelompok 2 di sini, 3 sini, 4 sini, 5 dan 6. Bergabung sama kelompok kalian masing-masing. Yang 1, 1, yang 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, sama 6, 6. Tiga, lima, 6. Sini. Sini ya, sini boleh. Kalau enggak cukup, sini sebelah-sebelahan. Pokoknya deketan. Ini kelompok berapa? 5 mana 5? Ini 5. Ini duduk di situ, Dek. Sini duduk situ. Ini maju sih kok lagi. Berarti adiknya maju sini, yang ini duduk sini. Nah, duduk situ. Sini, Dek. Sini, ini. Sudah? Itu duduk. Nah, yo. Sudah sama kelompok masing-masing? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu sebelum masuk ke LKPD. Yang pertama itu pengertian dari motivasi belajar. Secara umum, motivasi itu kita pengertian motivasi dari belajar itu kita bisa jadi satu-satu dulu ya, biar kalian itu bisa paham dengan baik. Jadi motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi motivasi itu biasanya kayak, motivasi aku pengen kurus. Nah, biasanya ada dorongan atau kemauan yang ada dalam diri kalian sendiri itu untuk melakukan olahraga supaya kurus, gitu contohnya. Terus tuh sedangkan belajar, suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Jadi kayak kalian contohnya pas kalian belajar ke sekolah, berarti kan ada perubahan tingkah laku kan? Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Pokoknya proses belajar itu dari ada perubahan perilaku yang ada di dalam diri peserta didik. Lalu jadi motivasi belajar itu keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Biasanya kalian itu kalau motivasi belajar kalian tinggi itu biasanya mau nilainya besar, ingin menggapai sesuatu, biasanya gitu. Atau bisa jadi juga ikut-ikut teman. Biasanya teman kalau pintar, biasanya temannya pintar kan. Kalau teman kita malas, biasanya malas juga. Nah itu nanti ke faktor. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Dari katanya saja udah kan berarti dalam diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri dan merupakan motivasi murni meliputi mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh motivasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, keinginan untuk diterima oleh orang lain. Nah, biasanya dalam motivasi intrinsik ini, biasanya motivasi itu timbul dalam diri kalian sendiri, tanpa ada ajakan teman, tanpa disuruh orang tua, tanpa disuruh guru. Emang kalian murni rasa ingin tahu untuk belajarnya tuh emang
timbul dari dalam diri kalian sendiri. Misalnya aku pengen matematika, jadi aku pengen belajar matematika. Jadi pas guru matematika masuk ke kelas, kalian itu punya motivasi belajar yang tinggi karena pengen tahu matematika. Itulah yang dikatakan mendapatkan memperoleh motivasi dan pengertian. Itu tadi mengembangkan sikap untuk berhasil. Nah, ingin berhasil mempelajari matematika sehingga ingin mempelajari matematika dengan sungguh-sungguh yang dikatakan pada poin 3. Lalu ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang dipengaruhi oleh faktor orang lain, berupa pujian, semangat, nasihat dari guru, orang tua, maupun orang yang dicintai. Nah, ini biasanya yang sering kalian temui pada kelas kalian. Biasanya motivasi ekstrinsik itu timbul dari ajakan teman biasanya, atau dari orang tua. Biasanya sebelum pergi sekolah, orang tuanya sering bilang, semangat ya nak belajarnya. Nah, itu biasanya itu yang disebutkan motivasi ekstrinsik yang timbul merupakan motivasi yang dipengaruhi oleh faktor orang lain, kayak orang tua, teman, guru, begitu. Itu faktor yang dipengaruhi oleh orang lain. Biasanya dari orang tua sih yang di rumah, anakku semangat hari ini belajarnya, semangat hari ini ujiannya, ulangannya, atau yang lain sebagainya, gitu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, ini biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu yang pertama itu ada kondisi lingkungan siswa, yang kayak tadi dari guru, teman yang ngajak untuk selalu giat belajar, upaya guru dalam mempelajari siswa, atau guru yang ketika memberikan arahan atau pembelajaran pada kalian, kayak guru matematika, biar nah ini. Nah, itu supaya motivasi belajar kalian tinggi. Biasanya guru bilang kayak gitu. Terus unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, cita-cita atau aspirasi siswa. Nah, biasanya kalau misalkan kayak aku pengen ikut lomba OSN matematika. Nah, biasanya giat belajar matematika karena cita-cita atau aspirasi siswa. Jadi dorongan belajarnya tuh tinggi karena ingin menggapai sesuatu. Kayak sama juga kayak kalian ingin menggapai cita-cita. Jadi kalian itu menjaga nilai kalian sejak SD, SMP ataupun SMA. Jadi kalian itu terus belajar setiap sekolah ataupun di rumah agar nilai kalian itu terjaga dengan baik. Jadi nanti suatu saat ketika kalian lulus SMA, kalian ingin daftar apa? Daftar polisi, misal atau daftar TNI, itu kan ada minimal nilai KKM-nya kan untuk daftar itu. Nah, biasanya orang tuh ngejar dari SMP sama SMA supaya nilai itu nggak anjlok. Jadi bisa ikut tes polisi ataupun TNI ataupun yang lain. Terus tuh kemampuan siswa. Nah, kemampuan siswa tuh biasanya emang anaknya tuh emang udah pintar dari kecil. Nah, biasanya emang ini tanpa ada faktor lain-lain, emang dia keturunan pintar. Nah, biasanya itu tuh dia emang motivasi belajarnya tuh emang sudah ada dalam diri dia tanpa harus ditimbulkan lagi, karena emang dia tuh biasanya udah keturunan pintar. Ada kan teman kalian biasanya emang udah pintar, walaupun dia nggak belajar, misalkan nggak ngapa-ngapain, tapi emang udah pintar. Nah, biasanya itu yang disebut dengan kemampuan siswa. Lalu yang terakhir itu ada kondisi siswa. Kondisi siswa itu yang memungkinkan untuk selalu terus menumbuhkan motivasi belajar kalian sendiri. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, ini barangkali ada yang masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Di sini ada cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu bergaul dengan orang yang senang belajar. Kayak kata Ibu tadi, kalau teman kalian suka belajar, biasanya kalian itu termotivasi untuk belajar juga. Misalnya kan kalau kayak kita dulu Ibu ada pepatah, jangan berteman dengan tukang besi karena kalian akan terperancik api dari tukang besi tersebut, tapi bertemanlah dengan penjual minyak wangi karena kalian akan ikut wangi juga. Itulah yang dikatakan bergaulah dengan orang yang senang belajar. Jadi kalian ikut senang belajar juga dari teman kalian tersebut. Yang kedua, bergaul dengan orang yang berprestasi. Sama, ini kurang lebih sama yang pertama. Faktor teman juga.
lalu membuat reward atau hukuman. Nah, jadi biasanya di sini itu kalian itu ada target. Misalkan aku kelas 8 semester 1 ini harus peringkat 1. Nah, kalau kalian dapat peringkat 1, kalian memberikan reward kepada diri kalian sendiri. Aku mau beli sepatu baru, Bu. Kalau aku peringkat 1, boleh. Kalaupun nanti nggak dapat peringkat 1, jadi yang dapat peringkat 10, bisa menjadi hukuman. Mendapatkan hukuman dari diri kalian sendiri. Contohnya itu, aku harus lebih giat lagi belajar. Pokoknya di kelas 8 semester 2-nya aku harus peringkat 1. Lalu yang kelima itu menanamkan kemauan atau niat yang tinggi dalam belajar. Nah, ini yang susah biasanya. Menanamkan kemauan atau niat. Jadi sebelum memulai belajar pada keesokan harinya, misalnya hari ini kan kalian pulang tidur, besok pagi bangun tidur. Nah, niatnya tuh apa? Niat ke sekolah tuh apa? Apa niat buat jajan atau niat mau ketemu teman atau niat dapat duit jajan dari orang tua? Kan pasti kan begitu kan? Nah, jadi menanamkan kemauan atau niat yang tinggi dalam belajar. Jadi niat kalian ke sekolah tuh apa? Kalau niatnya mau jajan, mau ketemu teman, mau seneng-seneng, nggak ada niatan buat belajar, nah itu harus ditanamkan dulu dari kalian sebelum berangkat sekolah. Oh, aku hari ini harus belajar dengan giat, aku harus memperhatikan guru dengan baik, aku harus dapat nilai 10. Nah, itu harus niatnya dulu. Kita sebelum melakukan aktivitas apapun, kita harus niat kan, niat kita awal kita tuh apa? Pergi ke sekolah ini. Mulai sekarang kalian harus menanamkan kemauan atau niat untuk belajar. Oke? Kok tidak semangat? Oke? Janji ya, janji. Terus tuh yang terakhir, menempelkan kata-kata motivasi di dinding kamar. Ini juga biasanya ada beberapa orang berlaku kata-kata ini, menempelkan kata-kata motivasi di dinding kamar. Biasanya kayak semangat untuk tes polisi misalkan, semangat lulus polisi 5 tahun lagi. Nah, biasanya kata-kata motivasi seperti itu berpengaruh terhadap diri kalian, karena kan kalian tuh kayak terdorong gitu, pokoknya aku harus ini, aku harus jadi ini, aku harus jadi ini. Nah, itu biasanya ada beberapa anak yang cukup bekerja menempelkan kata-kata motivasi di kamar itu. Oke? Nah, materinya hanya segitu. Jadi di sini itu kita balik lagi ya ke LKPD yang Ibu jelaskan di awal tadi. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Dari materi yang seluruh materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan kertas yang berisikan pertanyaan tentang video. Nanti ada video yang akan Ibu tampilkan kepada kalian. Nah, di situ kalian nanti akan diminta untuk mendiskusikan hasil video tersebut. Sebelum videonya Ibu tampilkan, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini kelompok 1. 2 mana 2? 2, 3, 4, 5 mana 5? Ini 5 ya? Ini berapa? Ini? 5? 5, 6? 6. Sudah dipegang kertasnya? Nanti kalian silakan tulis nama kelompok, kelas, sama nama anggota. Tapi nanti sebelum ditulis kita nonton video dulu. Ada video yang akan kalian tonton. Kok ada suara nih Teh? Nah, kalian sudah pegang kertasnya masing-masing?
Baiklah, sebelum diisi, kita menyaksikan video ini terlebih dahulu. Jadi, Ibu minta tolong kalian perhatikan dengan baik karena kalian menjawab LKPD ini berkaitan dengan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi, harus diperhatikan dengan baik, oke? Hai, kamu kenapa? Mau bantu? Nggak tahu deh, mau belajar. Ikut aku yuk. Gimana sih? Udah, ikut aja. Kawan, biar aku tunjukkan padamu. Hey, teman, sekolah bukanlah hal menakutkan. Dalam metode hidroponik, nutrisi lebih mudah tersedot dan diserap oleh tanaman. Menanam dalam metode ini juga lebih dapat mengontrol panas, cahaya, hidrasi, hama, dan aspek lainnya. Kalau matematika gimana? Hai, kawan, banyak hal menyenangkan dari semua. Hai, teman, yang mungkin kau tak sadar melihatnya. Betul lagi. Marilah semua kita bersama untuk masa depan. Jangan melupakan sahabatnya, karena sekolah itu sangat menyenangkan. Nah, gimana setelah menonton video tayangan yang telah Ibu siapkan? Sampai sini ngerti? Ngerti kan? Nah, berarti balik lagi kita ke LKPD yang telah Ibu bagikan. Di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD. Setelah menyaksikan video yang sudah ditayangkan, silakan diskusikan dengan kelompok Anda. Kemudian hasil diskusi dalam lembar LKPD yang sudah disediakan. Jadi di sini ada 4 pertanyaan di LKPD-nya, boleh kalian lihat di lembar masing-masing. Tapi sebelumnya jangan lupa tulis nama kelompok, anggota kelompok sama kelas. Oke? Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa pendapat kelompok Anda tentang tayangan video tersebut? Lalu pelajaran apa yang Anda dapatkan dari tayangan video tersebut? Lalu silakan analisis masalah yang nampak dalam tayangan video tersebut. Dan yang terakhir, silakan analisis akar penyebab masalah yang muncul dalam tayangan video tersebut. Nah, kelompok yang telah Ibu bagi tadi, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit. Baiklah, kalian boleh diskusi sekarang sama kelompoknya masing-masing. Silakan yang muter, kalau teman yang di belakang boleh muter, teman yang di samping boleh ke samping. Ini kemana ini? Ini kelompok berapa? Nah, sudah gabung, joinan ke belakang. 5 menit ya. Ini mana kelompoknya? Ini. Joinan ke ini.
kelompoknya. Jangan lupa tulis nama sama kelas sama nama anggota. Aduh, ini kelompoknya bingung. Sudah? Kalau yang masih kurang paham boleh ditanyakan ke Ibu. Ayo yang ini join ke sini ke samping-samping boleh. Ke sini berarti. Nah ya boleh digeser bangkunya buat diskusi. Yang pertama-tama tulis nama dulu sama kelompok. Sudah tidak apa-apa kalau tertulis. Dah. Nah ini tinggal dijawab pertanyaan yang ada dalam lembar LKPD. Ini kayak ini apa pendapat kelompok Anda tentang tayangan video tersebut? Nah dari video yang telah ditayangkan tadi apa pendapat kelompok kalian? Apa asik Bu? Apa-apa? Nih, nah ini ke samping sini boleh kalau mau geser. Ini ngerti tidak? Ngerti, kalau ngerti jawablah. Ini kayak ini kan apa pendapat kelompok Anda tentang tayangan video tersebut? Nah, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Tidak seru Bu. Kok dia tuh ini Bu ternyata kalau pengaruh teman untuk motivasi belajar tinggi itu ternyata sangat berpengaruh Bu. Itu dari tayangan video tersebut apa kesimpulannya? Ya, jawablah. Ngerti kan dari pertanyaannya? Kalau ngerti, jawablah. Diskusi. Ini join deh, kemana? Nah, sini, duduk sini berarti kursinya. Ini sudah ditulis belum namanya? Ya. Nah, jam sama-sama ini, diskusi. Itulah gunanya diskusi. Kalau kurang jelas dari pertanyaannya boleh ditanyakan ya. Tidak harus, tapi menurut pendapat kalian be apa kayak itu nah. Tapi tidak mungkin satu kata kan, pasti ada beberapa kalimat kayak itu. Intinya iya benar, intinya apa? Kayak tadi kan dia tuh malas belajar, tapi diajak teman-temannya untuk belajar gitu. Jadi support dari teman tuh ternyata untuk motivasi belajar tuh sangat tinggi Bu. Itu nulisnya berarti. Kayak akar permasalahan apa yang timbul kan? Analisis masalah yang nampak dalam tayangan video tersebut apa? Masalahnya malas belajar kan dia tidak menemukan solusi untuk semangat belajar itu apa tuh akar penyebab masalah apa akar penyebab masalahnya lesu males udah ini jawablah ayo itu benar bagus. Nah ini ngapa belum jawab ini? Jawablah, aku ngapa udah ngerti. Nah, kan kayak ini kan apa pendapat kelompok Anda tentang tayangan video tersebut? Apa pendapat kalian tentang video tadi? Dia tuh kayak males kan, males tapi diajak sama teman-temannya buat semangat belajar. Nah berarti itu yang kalian tulis sih. Berarti ada salah satu siswa yang malas belajar tapi teman-teman sekolahnya ikut mengajak untuk semangat belajar tuh terus tuh kayak silakan analisa akar penyebab masalah apa akar penyebab masalahnya dia sudah malas dari sekolah itu dia sudah malas untuk melakukan pembelajaran di sekolah kan itu masalah kan masalah yang timbul dia tuh males gitu jadi katanya pas ditanya paham.
Ya, benar. Sip. Apa? Analisis itu menyimpulkan kembali dari tayangan video tersebut. Ya, jadi kesimpulannya itu apa tentang video itu? Berarti yang nomor berapa ini ya? Yang mana? Ini. Nah, masalah apa yang ada dalam video tersebut? Nah, itu males kan, dia tadi kan males kan? Nah, males belajar berarti. Tuh. Sudah ada yang selesai? Belum? Ini menyumbangsi pikiran enggak ke teman-teman? Bagus saya ulang. Tidak apa-apa, udah ada jawaban yang salah ataupun benar. Semua jawaban menurut pendapat Anda itu benar. Lanjut ke yang nomor 2, jawab. Udah, paham? Tidak apa-apa tanya Be kalau kurang paham. Kalau udah ngerti, boleh ditanyakan. Ayo belajar berdiskusi kelompok supaya pas kuliah nanti kalian tuh terbiasa diskusi kelompok. Analisis itu kesimpulan dari penayangan video tersebut. Jadi masalah yang nampak dalam tayangan video tersebut apa? Siswa tadi males kan? Males belajar, berarti tulis. Nah, yang terakhir apa? Silakan analisis akar penyebab. Biasanya penyebab dari malas belajar itu apa biasanya penyebabnya? Tidak ada niat. Tadi kan ya Ibu jelaskan, tidak ada niat, tidak ada motivasi belajar, tidak ada faktor pendukung, tidak ada yang menyemangati, bisa kan? Sudah masih mikir. Mana? Apa pelajaran yang dapat diambil? Kan tadi teman-temannya suportif kan, ngajak dia biar dia semangat belajar. Kenapa? Pelajaran dapat diambil berarti faktor pendukung dari teman-teman untuk kesemangatan belajar itu sangat penting. Tuh tulisnya. Sudah? Sekali lagi. Ayo agak dipercepat ya. Ini sudah? Pegang dulu. Yang sudah dipegang masing-masing dulu. Sudah? Yang ini sudah? Yang belakang? Satu lagi yang ini?
Sudah? Yang ini? Ini sudah? Sudah kan? Oh, ini kelompok ini ya? Tidak, ini sih tidak berdiskusi sih, jadi lama nggak bikinnya. Coba kalau berdiskusi, cepat. Silakan. Paham enggak? Silakan analisis masalah yang nampak dalam apa? Analisis masalah yang nampak dalam situ apa? Malas belajar kan dia tuh motivasi belajar yang rendah. Analisis masalah yang saya dapatkan dalam tayangan video tersebut adalah motivasi belajar yang rendah dari salah satu peserta didik. Itu motivasi belajar rendah dari salah satu peserta didik. Motivasi belajar yang rendah. Sudah? Yang belakang sudah? Ini sudah? Belum? Sudah? Yang ini? Sudah? Yang ini sudah ya? Yang belakang? Sudah? Ini juga sudah? Nah, jadi kan kalian sudah mengisi LKPD ini, diskusi sama kelompok kalian. Di sini Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk tampil ke depan, menyebutkan apa yang telah kalian jawab. Ada yang bersedia untuk maju? Satu saja, satu perwakilan satu kelompok saja. Yang dikira PD untuk menampilkannya ke depan. Boleh? Harus tampil berani, Adek. Boleh maju? Kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Nah, Ibu minta yang lain perhatikan ya. Jawaban dari siapa namanya? Panggilannya Putri. Bella. Perhatikan jawaban dari Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memberikan hasil diskusi kami. Satu, apa pendapat kelompok Anda tentang tayangan video tersebut? Pendapat kelompok saya tentang video itu adalah mengajarkan kita untuk giat belajar dan tidak bermalas-malasan. Top. Nah, yang pertama menurut kelompok Bella, apa pendapat kelompok Anda tentang tayangan video tersebut? Kata kelompok Bella, mengajarkan kita untuk giat belajar dan tidak bermalas-malasan. Kelompok lain setuju? Jawaban kalian kurang lebih seperti itu ya? Oke Bella, lanjut. Nomor 2, pelajaran apa yang dapat kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Pelajaran yang kami dapatkan dari video tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Nah, menurut kelompok Bella, dari pertanyaan pelajaran apa yang didapatkan dari tayangan video tersebut? Untuk meningkatkan motivasi belajar, betul. Jadi dari penayangan video yang telah Ibu tampilkan tadi, di situ video itu untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Setuju nggak sama jawaban Bella? Setuju. Lanjut Bel. 3 sih. Santai. Silahkan analisis masalah yang nampak dalam tayangan video tersebut. Masalah yang kami lihat di video itu ada seorang anak yang malas belajar atau tidak suka belajar. Nah, jadi menurut kelompok Bella, analisis masalah yang nampak dalam video tersebut adalah ada salah satu anak peserta didik yang malas untuk belajar. Nah, bisa jadi malas belajar itu yang seperti Ibu bahas tadi, bisa berkaitan dengan kurangnya motivasi belajar. Jadi di video tersebut ada peserta didik yang motivasi belajarnya rendah, bisa dibilang seperti itu. Setuju untuk poin nomor 3? Jawabannya? Setuju ya? Lanjut untuk yang terakhir. Nomor 4. Silakan analisis akar penyebab masalah yang muncul dalam tayangan video tersebut. Masalah di video tersebut adalah anak yang kurang motivasi atau kurang belajar. Nah, untuk yang keempat, silakan analis akar penyebab masalah yang muncul dalam tayangan video tersebut adalah anak yang kurang motivasi. Benar. Iya, jawaban dari Bella itu anak yang kurang motivasi. Benar. Anak di dalam video tersebut itu kurang motivasi. Karena apa? Karena dia lesu, kan teman-temannya ikut ini mengajak dia untuk terus belajar. Karena dia itu kurang motivasi. Jadi, Bella sebelumnya terima kasih dulu untuk Bella. Tepuk tangan dulu untuk Bella.
Bella, makasih ya, silakan duduk. Nah, jadi kesimpulan dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, jadi ada salah satu anak yang motivasi belajarnya itu rendah. Tetapi teman-temannya itu suportif, teman-temannya itu mengajak dia untuk selalu mampu belajar, memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dengan tadi salah satu contohnya itu mengajak dia. Ini kan teman-temannya tadi memberikan solusi kan, kayak kalau matematika gimana? Tadi ada teman-teman yang ngitung uang kan. Mungkin dari penghitungan matematika kalau diganti contohnya itu dengan uang bisa dia terima dengan baik materi pelajaran matematikanya gitu. Jadi di sini kalau motivasi belajar kalian itu rendah, sangat penting untuk meminta support dari teman. Makanya balik lagi ke materi awal tadi, kita itu harus berteman dengan teman yang senang belajar, bener. Jadi untuk menimbulkan motivasi belajar yang tinggi itu, kita termotivasi dari teman. Jangan temenan sama teman yang males, teman yang hobi manjat pagar, jajan di luar, ngerokok, dan lain sebagainya. Nanti kita ikut terpengaruh dari teman tersebut. Padahal kita sebenarnya nggak mau kayak gitu, tapi karena ikut-ikut teman, jadi ikut panggil di ruang BK. Padahal kita sebenarnya nggak ada niat ke situ, tapi karena ikut-ikut teman tadi, jadi ikut terjerumus juga. Jadi pesan dari Ibu untuk kalian itu pinter-pinterlah dalam mencari teman. Nah, jadi menurut kalian penting nggak sih motivasi belajar itu? Yang pertama untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemauan untuk belajar, nilai yang besar, cita-cita yang ingin dicapai. Itu kan mulanya itu kan dari motivasi belajar dulu yang tinggi. Sekarang itu kayak mau masuk kuliah itu harus ada nilainya harus besar. Kalau nilainya kecil, tidak bisa daftar kuliah, jadi terhambat. Makanya dari sekarang, Ibu bilang kalian tuh motivasi belajar kalian tuh harus tinggi, mumpung masih kelas 8. Jadi masih panjang, ini masih semester 1, belum terlambat untuk memulai motivasi belajar itu. Tidak harus langsung juara 1, cukup untuk mendengarkan guru yang mengajar di kelas, jangan ribut, jangan bolos, apa yang ibu guru sampaikan dikerjakan, PR dikerjakan, latihan dikerjakan. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi di sini ada evaluasi terakhir sebelum penutup yang harus kalian isi juga masing-masing. Jadi yang bangku-bangkunya itu masih ke belakang boleh masuk lagi ke dalam. Duduk di meja masing-masing. Atau mau pindah sebangku sama temen yang awal tadi boleh? Kalau mau pindah? LKPD-nya tadi kumpul dulu, mana sini? LKPD-nya kumpul. Nih. Dua lagi, mana dua lagi? Nah, yang ini duduk ke belakang, yang cowok. Sudah duduk di kursinya masing-masing? Ibu tadi suruh kalian bawa pena kan masing-masing? Ada penanya? Nah, di sini itu ada 2 evaluasi. Di sini itu tujuan evaluasi yang Ibu berikan ini untuk melihat kalian itu kemajuannya sampai mana setelah Ibu menayangkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi apabila memang belum ada perubahan, Ibu harap sih ada perubahan dari beberapa kalian. Nanti pada akhirnya itu bisa Ibu lakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sama aja, Nak. Kayak ini, kayak Ibu melakukan layanan klasikal ini. Tapi bedanya itu hanya 4-12 orang saja yang Ibu ambil nanti. Misalkan Bella, siapa tadi? Mau melakukan bimbingan sama aja kayak ini. Tapi lebih intens lagi kita ngobrolnya.
kayak lebih kecurhat, lebih nanti ada ibu di situ sama kalian berlima misalnya atau berenam. Nanti kita bertujuh berdiskusi sama-sama tentang motivasi belajar ini. Tapi ibu harap kalian ada perubahan dari penayangan materi pada hari ini. Nah, ini ibu bagiin dulu, nanti ibu jelasin, jangan diin dulu ya. Jangan diisi dulu. Ke belakang ya, ke belakang. Sebar ke belakang. Dapat dua lembar masing-masing. Dapat 2 lembar. Nanti ini selembarnya. Jangan dipisah. Dapat 2 lembar masing-masing. Soalnya beda. Ini sama. Itu sama enggak satunya? Nah. Sebar ke belakang ya, ada 6. Sama baik sinyo tuh, udah usah berebut. Sudah, siko sewang. Itu ya, siko lagi ya. 6, ini 6. 3, satu orang 1. 6. Ini 6, 1. Ya, ke belakang. 3, 4, 5, 6. Ini juga 1. 3, 4, 6. Ini juga 1 ke belakang. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing sudah pegang 2 lembar? Sudah. Yang pertama kita lihat itu evaluasi aspek kognitif atau evaluasi hasil. Buka yang ini, yang ibu ini. Yang ibu contohkan di depan. Nah, di sini silakan kalian isi nama dan kelas terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Silakan isi. Chat. Sudah tulis nama dan kelas? Yang satunya juga silakan tulis nama dan kelas serta tanggal hari ini di kertas satunya, yang ini. Sudah? Nah, di sini di kertas yang pertama ini ada 4 pertanyaan. Silakan isi pertanyaan di bawah ini berdasarkan pengamatan dan pemahaman kalian. Yang tadi itu sama kayak yang awal Ibu LKPD tadi, tapi itu kan berdiskusi kelompok. Nah, yang ini sendiri-sendiri, individu. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan 3 faktor penyebab kurangnya adanya motivasi belajar. Jadi kan kalian tadi sudah Ibu beri materi pada awal tadi. Di situ kan udah Ibu jelaskan semua. Apa penyebabnya, apa yang kurang dari motivasi belajar, pengertian motivasi belajar, jenis-jenis dan lain-lain. Jadi di sini silakan kalian jawab pertanyaan 4 pertanyaan yang telah disediakan pada kertas yang telah kalian pegang. Boleh kalian kerjakan sekarang. Untuk kertas ini dikesampingkan dulu, ini nanti. Yang ini dulu. Yang ini dulu, yang ini nanti. Jangan terlalu lama, kalau langsung ngomong kalau sudah. Ini nanti, ini dulu.
Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Yang ini dulu, Dek. Kerjain yang ini dulu. Yang ini, yang depan. Nah, kerjain yang ini dulu. Baik, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke Ibu atau kumpulkan di depan teman kalian. Jadi Ibu ambil ke depan. Udah? Kita lanjut lagi tuh tolong. Masih. Ini udah? Nih sudah. Nah, baiklah. Untuk anak-anak sekalian, dari hasil evaluasi ini nanti pada akhirnya akan Ibu nilai dulu, Ibu hitung apa hasilnya, nanti setelah itu akan Ibu lakukan tindak lanjut pada kelas kalian. Ibu rasa cukup ya kita bimbingan klasikal pada hari ini, mungkin akan ada bimbingan klasikal selanjutnya, akan Ibu infokan lebih lanjut. Nah, sampai detik ini sudah paham belum apa yang Ibu jelaskan? Paham ya, Ibu harap apapun materi yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dan kalian cerna dengan baik, serta dapat kalian terapkan pada keseharian kalian. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.